Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelas 1A, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda. Saya akan menjelaskan materi pengorganisasian yang ada di topik 8. Pengertian organisasi. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester 1 Barnard, organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tanpa mengidentifikasi apa arti organisasi, beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis. Dan yang terakhir, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Definisi organisasi. Yang pertama, organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi dalam arti struktur, artinya gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama. Dan yang terakhir, orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Jika dilihat dari hakikatnya, organisasi terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, organisasi yang statis dan organisasi yang dinamis. Organisasi yang statis adalah merupakan organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan dan terdapat struktur organisasi yang berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan organisasi yang dinamis adalah perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi secara terus-menerus atau proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Organisasi yang dinamis terbagi menjadi 2. Yang pertama, organisasi dalam arti formal. Organisasi formal merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan organisasi formal tidak lain adalah organisasi yang statis. Organisasi dalam arti informal. Organisasi ini adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada bentuk organisasi garis, yang kedua bentuk organisasi fungsional, yang ketiga bentuk organisasi garis dan staf, yang keempat bentuk garis fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henri Fayol dari Prancis. Organisasi ini sering disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ciri-cirinya, yang pertama, organisasi ini masih kecil, yang kedua, jumlah karyawannya sedikit, dan yang ketiga, spesialisasi kerja belum begitu tinggi.
Kebaikan dari organisasi ini yang pertama, kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit. Yang ketiga, rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Sedangkan keburukan dari organisasi ini adalah yang pertama, seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau orang itu tidak mampu, maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Yang kedua, adanya kecenderungan pemimpin bertindak otoraktis. Yang ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang itu terbatas. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi ini diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Kebaikan dari organisasi ini yang pertama, pembidangan tugas-tugas jelas. Yang kedua, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsinya. Sedangkan keburukannya, yang pertama, karena adanya spesialisasi, sukar mengadakan tour of duty. Dan yang kedua, para karyawan telah mementingkan bidangnya, sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Bentuk organisasi garis dan staf. Pencipta dari bentuk organisasi ini adalah Huntington Emerson. Ciri-ciri organisasi ini adalah dianut oleh organisasi besar. 2. Daerah kerjanya luas. 3. Mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. Yang keempat, jumlah karyawannya banyak. Yang kelima, terdapat satu atau lebih tenaga staf. Kebaikan dari organisasi ini adalah dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Yang ketiga, perwujudan the right man in the right place lebih mudah dilaksanakan. Sedangkan keburukannya adalah karena karyawan tidak saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Yang kedua, karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. Bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Dan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini sama dengan organisasi yang dikombinasikan. Prinsip-prinsip organisasi. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada pedoman pada asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, landasan bagi organisasi yang bersangkutan, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, dan menetapkan program, prosedur, dan koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisme. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Misalnya, kabupaten membagi tugas pekerjaan atas dasar kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten tersebut. Yang kedua, pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksinya. Misalnya dalam suatu industri mobil, terdapat urusan mobil, sedan, truk, jeep, dan lain-lain. Yang ketiga, pembagian atas dasar langganan yang sering dilayani. Misalnya dalam hal melayani pemerintah, kontraktor, masyarakat umum, dan lain-lain. Yang keempat, pembagian kerja atas dasar fungsi. Misalnya dalam suatu perusahaan industri, terdapat bagian pembelian, personalia tata usaha, pemasaran, pergudangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pembagian kerja atas dasar waktu, sehingga terdapat bagian waktu pagi, siang, dan malam. Delegasi kekuasaan atau pelimpahan wewenang, yang terdiri dari wewenang pengambilan keputusan,
wewenang menggunakan sumber daya, dan wewenang memerintah. Dalam mendelegasikan kekuasaan agar delegasi itu dapat efektif, sedikitnya 4 hal harus diperhatikan. Yang pertama, proses delegasi atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain bawahan, dan bila kedua-duanya telah ada, harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Yang kedua, kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut fisik. Yang ketiga, mendelegasi kepada seseorang yang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Yang keempat, pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Manfaat dari delegasi adalah: yang pertama, pemimpin dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaan. Yang kedua, putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat. Yang ketiga, tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Dan yang keempat, merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Rentang kekuasaan, maksudnya berupa jumlah orang yang sepatutnya menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna. Beberapa faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat, yaitu: yang pertama, jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi. Yang kedua, jalinan hubungan kerja antar bawahan. Yang ketiga, kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang keempat, corak pekerjaan. Dan yang terakhir, jarak dan waktu. Tingkat-tingkat pengawasan. Berikut tingkatan dalam organisasi. Yang pertama, 2-3 tingkat disebut organisasi pipi. Yang kedua, 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar. 5 tingkat disebut struktur organisasi curang. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi, akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.